Itu tuh bener-bener di badan aku tuh ada cakaran di sini. Guys, ini sakit banget, tapi mereka tetap berpositif thinking kayak enggak, Cal, ini mungkin kena kayu. Udah mulai merinding nih guys. Ya. Selamat datang di Smabang Podcast. Halo guys, perkenalkan nama saya Kasih Sekar dan partner saya Novita Cahaya. Oke, kali ini kita mau ngapain sih, Nop? Kali ini seperti yang ada tema di belakang ini, Kasih tentunya pasti udah bisa tebak lah. Ya, oke. Agak-agak horor gitu atau emang horor sih? Gak tahu, kita tanya kepada bintang tamu nanti. Oke. Jadi ini adalah podcast first time ya, warga Semabang ya. Jadi ini adalah perdana banget. Jadi bintang tamunya itu spesial dong. Spesial pastinya. banget. Udah dipilih dari ratusan siswa di sini gak sih? Bener banget nih. Langsung aja kita panggil gak langsung sih? aja gak sih? Oke, boleh. kita panggil aja langsung Michelle. Selamat datang Michelle. Selamat datang dulu. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Michelle. Kalian bisa panggil aku Icel. Oke. Ishel, aku mau nanya nih, gimana sih perasaannya pertama kali saat tahu dipilih sebagai bintang tamu podcast Semabang? Ini kan first time nih ya? Jujur kaget banget karena ini first time di podcastin, ditanya-tanya. Oke. Jadi jujur seneng juga karena ternyata jadi orang pertama yang ikutan podcast ini. Thank you banget guys. Nah, kan ini kan seperti temanya nih Michelle, horor. Kamu udah siap belum nih kita tanya-tanya? Siap. Oke. Langsung aja kita tanya-tanya yuk ke Michelle. Nih Michelle, pertama, apa sih pengalaman horor paling serem yang pernah kamu alami sendiri di SMA Kebangsaan? Kalau misalnya di SMA Kebangsaan sih belum pernah ada. Belum pernah ada. Kalau di luar? Kalau di luar itu ada waktu pas SMP. Itu kan SMP masih di Bandung. Itu tuh ada LDKS waktu itu, dan waktu itu aku tuh jadi mentor yang yang ngejaga sebagian satu kelompok. Itu tuh keadaannya tuh kita tuh di perkemahan otomatis gunung kan, Bandung. Terus habis itu awalnya masih biasa-biasa aja, tapi pas gitu aku kalau misalnya lapar itu tuh bete kayak juga tuh sakit perut gitu kan. Terus pas selesai pos to pos itu tuh ternyata pas aku kamar mandi itu tuh bener-bener di badan aku tuh ada cakaran di sini. Ada cakaran. Jadi aku tuh sempet tanya ke teman-teman aku kayak guys, ini sakit banget, tapi mereka tetap berpositif thinking kayak enggak, Cal, ini mungkin kena kayu waktu pas kotor-kotoran. Tapi cakarannya itu bentuknya tangan atau? Cakarannya tuh kayak cuma dua doang. Dia kayak kebeset gitu doang. Terus habis itu ya udah deh. Terus ternyata pas dilihat tuh ternyata lagi datang bulan. Itu first time datang bulan, gak tahu sama sekali kalau misalnya bakal datang bulan gitu kan. Dia gak bawa sama sekali alat yang dibutuhkan gitu. Terus habis itu aku pergi ke lapangannya tuh besar banget guys. Lapangannya tuh kayak ada buat api unggun itu. Terus habis itu aku lagi diem di tembok yang belakangnya tingginya itu tuh tinggi banget kayak. Terus habis itu di atas itu tuh tempat perkemahan teman-teman kelompok aku. Terus habis itu di situ, karena di situ aku punya cowok guys, by the way. Oke. Gitu. Aku sendiri nggak tahu kenapa itu tiba-tiba tuh badan tuh kayak berat banget di belakang tuh, kayak ada yang naik atau nggak ada yang megang gitu kan. Udah mulai merinding nih guys. Ya, dia tuh pas ditanyain kayak kenapa kata dia gitu kan. Terus aku bilang kayak sebentar ya, mau sendiri dulu gitu. Terus habis itu dia pergi ke atas. Dia bilang karena aku maunya sendiri kan. Aku cuman bilang kamu nanti di tenda aja. Sudah tuh pas dia naik ke atas, aku turun ke bawah. Itu aku pingsan. Aku nggak tahu kenapa. Aku intinya tuh sebenarnya tuh kejadiannya cepat. Terus habis itu pas aku bangun tuh semua orang tuh udah kerubung di samping-samping, udah pada yang satu megang minyak kayu putih, yang satu pegang tangan. Itu tuh kadangnya aku basah banget badannya, keringet banget. Terus habis itu guru aku tuh bilang kayak Cel, gimana gitu kan, udah enakan belum? So aku bilang kayak
capek gitu kan, capek banget, maksudnya sakit banget. Terus habis itu udah tuh dikasih makan. Nah mulai di situ karena aku ngerasa bahwa aku yang pegang tanggung jawabin buat pramuka, jadi aku bantuin teman-teman aku buat bikin api unggun. Itu tengah malam. Pas tengah malam itu tiba-tiba aku drop lagi pingsan. Terus di waktu itu pas aku bangun tuh aku udah dibawa di ruang guru, bukan ruang guru, kayak ruang tempat tidurnya guru-guru gitu kan. Udah dikasih air panas lah kayak gitu-gitu. Terus pas banget malam jam 3 subuh itu kan waktunya untuk jurit malam. Dia ada di mana yang kita tuh malam-malam kumpul berbentuk lingkaran. Itu tuh yang diceritain tentang orang tua, atau nggak, yang orang tua yang bayangin ya, yang tiba-tiba ada bendera kuning guys, bayangin itu kayak oh my god gitu kan. Itu pada nangis. Iya, itu hal basic tapi kayak semua pada nangis gitu kan, Terus nah dari sini tuh tiba-tiba ada yang kesurupan. Itu kesurupannya tiba-tiba dia kayaknya dia kayak hewan gitu deh. Dia tiba-tiba loncat, terus dia tiba gitu. Terus dia kalau bahasa Sunda guys, dia ngomongnya bahasa Sunda. Dia ngomong aing mau. Oh iya. Dia ngomong gitu. Oh ternyata aku pernah baca kayak cerita horor gitu, terus ada kayak emang kesurupan. Iya. Aing mau, ternyata beneran Iya, ada bener. ya. Itu tuh Iya baru denger juga nih. dia ngomong aing mau. Terus habis itu dia loncat kemana-mana tuh. Itu tuh guru-guru tuh sampai ngejar, kayak pas ketangkep itu tuh ditahan banget. Dia udah kayak Serius loncat-loncat gitu. dia loncat kayak bener-bener kayak loncat Oh my ke god. sampingnya tuh. Waktu dia tuh nangis guys, dia keadaannya nangis. Terus awalnya tuh masih di kan dia tuh guru-guru tuh bilang yang untuk panitia untuk tolong kayak apa ya, kayak sabar ya, tenang ya gitu kan. Nah itu tuh ada yang kayak gitu cowok. Terus tiba-tiba si cowok ini tuh tiba-tiba lompat, terus dia ngomong kayak gitu, aing mau katanya gitu kan. Tapi ngomongnya kayak bener-bener kayak bukan suara dia. Dibawa ke tempat ruang guru lagi yang kasih. itu lucu banget sih kalau saya kayak gitu. Bener-bener. Terus udah kan, terus habis itu dia tuh habis itu tiba-tiba apa ya, kalau misalnya dibilang itu tuh pemimpin upacara penyalaan api unggun. Itu tuh dia berdiri di belakang api unggun. Jadi itu tuh panas banget kan belakangnya. Dia pingsan. Itu hari yang sama. Di malam itu juga pingsan. Habis itu dia dibawa lagi ke ruang guru. Waktu itu habis itu tiba-tiba Berarti udah 2 orang. Oh my Sama kamu god. juga nggak sih tuh? Iya, aku 3. Aku kan ngeliatin dari atas, ngeliatin mereka. Berarti kamu nggak ikut? Aku nggak ikut, aku cuman di samping-samping doang ngeliatin mereka yang lagi pada kewalahan. Upacara gitu Iya, upacara. Terus habis itu pas kayak gitu, selanjutnya guru guys. Itu guru badannya gede banget. Itu bener-bener badannya gede banget, dan itu tuh dia kesurupan. Incernya Iya. nggak murid doang, guru Iya. juga. Dia kesurupan dan itu tuh bener-bener guru tuh bingung ini gimana caranya ngangkat tubuh orang ini. Dia tuh bener-bener kayak dia tuh teriak-teriak sambil kayak dia tuh mau nyerang, kalau nggak salah mau nyerang guru atau murid gitu, lupa. Dia mau nyerang tapi tuh ditahan gitu. Terus habis itu kebesokan paginya mereda karena yang itunya udah. Tapi nih ya yang ngomong aing mau gitu, itu tuh bener-bener berhentinya lama. Itu matanya merah, semua badannya merah. Mungkin gara-gara apa ya? Kayaknya dia waktu pas lompat itu kena kayu kayak atau apa gitu. Nah, di situ Soalnya kan kalian di tempat yang tempatnya apa sih? Hutan. Iya, hutan. Hutannya tinggi banget guys. Kalau misalnya kalian tahu itu nanjaknya kayak gitu juga. bahaya sih Iya. itu. Terus habis itu pas kebesokan paginya tiba-tiba teman aku nanya, "Cal, kok tadi kok sendiri gitu kan?" Terus habis itu aku ngomong kayak gak tahu, tiba-tiba pengen sendiri. Dan itu posisinya tuh kayak teman-teman aku tuh ngelihat, kalau misalnya aku tuh selalu ngelihat bagian ke atas itu tuh hutan, bener-bener hutan, terus perosotan kayak gini. Dia tuh waktu itu aku ngelihat badannya gede banget. Iya, aku perasa ngeliat hitam-hitam. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak ngapain juga sih gitu kan, ngapain juga buat takut gitu. Tapi itu badan tuh udah bener-bener lemes banget guys. Terus habis itu tiba-tiba pas ternyata diceritain tuh aku kesurupan nangis. Ternyata aku tuh kesurupan guys, nangis terus minta tolong. Pas minta tolong kayak gitu tuh guru-guru tuh bingung ini tuh mau minta tolong apa gitu kan. Dan ternyata tuh si cewek ini, kalau kata teman-teman aku yang bisa ngelihat, dia bilang kayak itu tuh dia tuh gara-gara kamu lagi datang bulan. Terus mungkin gara-gara kamu ngelihat dan kamu takut,
dia kepancing gitu kan. Iya, soalnya katanya tuh setan tuh suka banget sama orang yang takut ya. Iya bener, Katanya. hati-hati guys. Terus Apalagi kamu lagi datang bulan. Iya, bener banget. Iya kan ini Makin cewek-cewek mancing. nih ya. Kalau misalkan kayak ke tempat horor apalagi lagi datang bulan, tolong banget dijaga kebersihannya. Please banget. bener banget. Nggak kaya ya Bener. guys. Terus plus-plusnya juga jaga omongan, please. Itu omongan. Penting banget sih. Dan kalian tahu yang ngomong Aing Mong itu dia bercanda ternyata di tenda. Sebelumnya dia tuh bercanda dulu. Oh, pantes. Dia bercanda kayak ya lagian kalau misalnya pakai bahasa Sunda ya kurang mah nggak takut apa-apa gitu kan, dia katanya nggak takut apa-apa. Jadi dia nantang. Dia nantang. Dia nantang dan bener-bener datang ke dia kan. Maka itu tuh bener-bener harus jaga banget sih guys buat Mungkin omongan. setannya mikir kayak nih anak nantangin gue ya. Ya udah gitu. Beneran deh gitu. Ternyata beneran diserang gitu. Terus bagus banget pas pulang keadaannya baik-baik aja gitu kan, walaupun sebagian emang lemes banget badannya, bahkan banyak yang serba itu bener. pasti kewalahan banget. banyak yang ngedrop guys gitu. Intinya gitu. Itu doang sih ceritanya. Oh itu doang. Berarti dalam satu malam itu berapa orang tuh Michelle? Iya. Itu 4 orang. Iya 4. Oke. 4 orang. Itu tuh yang pingsan tuh banyak, yang capaian yang apa sih yang dinaikin itu tuh banyak guys. Itu sampai ada yang disuruh untuk duduk ke bawah aja, jangan di atas tidurnya gitu. Banyak banget sih guys itu. Gitu. Oke. Berarti kan 4 orang nih ya, termasuk kamu Iya, aku. dan guru itu. Dan guru itu. Oke, gurunya tuh laki-laki atau perempuan nih? Guru laki-laki. Gurunya laki-laki. Laki-laki. Oh my god, Nov. Laki-laki, Nov. Oke. Apa-apa? Setelah kejadian horor gitu, kegiatan kalian masih lanjut? Kegiatannya masih lanjut karena kasihan juga kan kayak Iya, udah nyiapin semuanya tiba-tiba nggak jadi gitu kan guys. Betul sih, guys. Walaupun emang yang kesurupannya tuh badannya gede-gede ya, ada 2 orang yang gede, itu bener-bener berat banget bawanya. Apalagi yang Pasti sih. apalagi yang memberontak itu tuh kayak yang badannya gede banget, tiba-tiba lari ke Iya, apalagi dapetnya setannya yang kuat Banget, kan. Apalagi ada hewan tadi. Iya. itu berat banget guys. Bener-bener. Ya ampun. Oke, kasih next question. Oke. Kalau selain di tempat kemah nih, kamu pernah ngelihat yang lain di tempat mana gitu? Mungkin ada. Waktu pas aku nginep di rumah temen aku itu, iya itu ada. Itu keadaannya nginep itu tuh 2000 berapa ya? Tahu nggak yang tren TikTok yang kacamata dari atas terus yang gitu, yang gini-gini tuh. Oh, oke. 20 deh, 22 nggak sih? Intinya Iya. Habis corona itu. Iya. habis corona itu tuh bercanda. Itu keadaannya bulan puasa. Terus habis itu karena aku umat Kristen, jadi aku penasaran banget waktu pas bener-bener nginep di rumah teman aku yang agamanya Muslim. Jadi aku tuh penasaran kayak aku tuh buka jendela lebar banget. Temen aku tuh bilang jangan buka jendela jam 3. Aku buka guys, terus habis itu aku kabur. Kamu tuh mau ngapain sih, Michelle? Aku pengen ngeliat orang-orang yang ini yang di depan. Apa sih ngeliat orang-orang yang Sahur. Iya, tuh kayak gitu. Dia kepo, guys. Berapa? Jam 3. Dia kepo, guys. Iya. Makanya terus habis itu terus tiba-tiba pas temen aku nyuruh tutup, ditutup tuh sama dia karena aku nggak berani, udah takut karena temen aku tuh udah takutin aku kan. Kita ada yang ketok-ketok 3 kali. 3 kali terus Mana tuh di kaca? di kaca pintu gitu, tempat tidurnya tuh ngadep jendela kayak gini nih. Ini tempat tidur ya? Iya ini tempat tidur, ini kaca gede. Terus habis itu tiba-tiba teman aku itu tuh teman aku tiba-tiba jalan ke sana terus ngebuka lagi kayak dia ngecek ada orang nggak sih gitu kan. Ternyata nggak ada. Terus gara-gara nggak ada dia takut, dia langsung loncat ke kasur, dia langsung pakai gini. Terus yang paling ini kan jendela kebuka dong ya. Pas jendela kebuka guys, itu tuh bener-bener tiba-tiba adanya dia tuh bisa dibilang dia bisa lihat. Dia bangun, terus dia ngeliat ke kita, dia senyum. Baru dia lagi tidur kadang dia. Kita nggak tahu itu kita dia ngigau atau enggak. Dia nanti guys sendiri hati-hati gitu Pak. Makanya Jangan nonton sendiri. dia berdiri, terus dia ngeliat, terus dia senyum, terus dia langsung tutup gitu. Terus dia ngomong kayak Senyumnya tuh yang kayak gimana? Senyumnya kayak Kayak yang di film-film iya, horor iya. gitu kan? Dia senyum terus dia tidur lagi kayak dia ngomong kayak kenapa sih jendelanya harus dibuka-buka, terus dia langsung tidur udah.
Ada yang cowok apa cewek? Cewek. Kita langsung lari ke kamar mamanya, kita gedor-gedor, kita bilang, terus mamanya langsung muterin apa sih itu tuh nyebutnya? Salawat gitu. Iya, sholawatan. Itu baru kita bisa tidur tenang guys. Itu kita baru bisa tidur tenang. Kamu di satu kamar itu berapa orang emangnya? 4. Oh, 4. Teman kamu 3, adiknya teman kamu 1. Adik aku, jadi kita adik kakak, adik aku, Oh, temen aku, adiknya. Oh, oke. Jadi kita tidur berempat guys. Itu adiknya ini tidurnya di bawah sama adik aku sama temen aku ini tuh tidurnya di atas. Tapi karena adik aku juga belum tidur, jadi kita bertiga numpuk-numpukan tuh di kasur atas. Iya. Gitu guys. Jadi waktu pas dengerin sholatan itu kita tenang sih, tenang dan tidurnya jadi nyaman, dan itu bisa dibilang itu keganggu. Yang dia tuh rumah sebelah itu tuh kosong. Rumah sebelah itu kosong, emang udah angker dari lama guys. Jadi di sebelah rumah temen kamu tuh ada rumah kosong. Iya, itu tuh udah disita sama bank. Udah disita sama bank, udah lama banget. Jadi mamanya jadi tuh kalau misalnya di Sunda tuh nenek tuh dibilangnya Nin. Nin kalau nggak salah, iya Nin. Daerah mana tuh? Daerah Bandung Timur. Oh, Bandung Timur. Ya, itu tuh dia ngomong kayak kalian tuh berisik, kalian ketawa-ketawa malam-malam. Nah, dia tuh merasa keganggu gitu. Dari situ kita udah nggak bisa ribut lagi, ngobrol juga nggak bisa. Soalnya rumahnya juga tuh serem gitu. Kayak langsung kicep gitu kan. Itu bisa dibilang orang rumah-rumah itu tuh emang percaya banget guys sama yang namanya hantu atau enggak. Mungkin di sana masih kental kali ya kepercayaannya. Masih banget guys, masih. Itu bahkan ada lubang gede di atas. Itu tuh waktu itu pernah ada yang ngintip cewek. Rambut panjang dia ngintip kayak gitu ke bawah. Kita lagi pada lewat. Itu gua kalau di situ Guys, pokoknya kalian harus cek atap kalian sekarang guys. Siapa tahu dia siapa tahu kan dia lagi kayak gitu. Udah rumahnya Kalau yang atapnya ada bolongan bisa langsung ditambel kayaknya. ya, itu rumahnya itu mana maghrib dan itu kita lupa buat nutup jendela, nutup pintu. Nah, itu guys. itu gak boleh banget. Itu tuh aku lagi mau nemenin dia mandi. Udah mandi, pas kita ngeliat ke atas tiba-tiba ada cewek nongol kayak putih, terus kayak kita langsung teriak, langsung larinya kemana? Larinya ke kamar mandi, coba bukan ke kamar, kita lagi ke kamar mandi. Birit-birit gitu. Tahu nih. Cuma itu doang sih pengalaman horor yang menurut aku kayak wow banget sih. Iya, jadi emang guys, kalau maghrib itu sebisa mungkin ya, buat yang mungkin ada beberapa orang yang masih belum percaya, pintu atau jendela itu harus ditutup nggak sih? Betul. Karena setan bisa aja tuh masuk ke dalam rumah kita. Betul. Terus apalagi kalau usahain ya mandi tuh sebelum maghrib guys. Iya benar. Iya. Apalagi buat cewek-cewek ya. Apalagi kalau lagi datang bulan itu tuh dilarang banget mandi sesudah maghrib. Bener banget. banget. Itu ngaruh banget. Mungkin kamu ganggu kali tetangganya kan apa saya kosong nih ya. Iya, kamu mereka ganggu. berisik guys. Iya, gara-gara berisik itu gara-gara berisik. Soalnya itu hal yang mungkin anak-anak ya, tapi Iya, kita jadi namanya takut lagi banget. nginep kan, Iya, seru-seruan seru-seruan bareng. kayak maunya ketawa-ketawa tiba-tiba ternyata dia Tapi merasa kamu keganggu. tahu nggak di sebelahnya itu ada rumah kosong atau nggak tahu? tahu Oh, kamu tahu. dan kita tuh ngerasa bahwa rumah kosong itu ya udahlah biasa-biasa aja. Ternyata tuh Iya. banyak banget guys di situ tuh. Memang ada beberapa orang yang kayak menyepelekan kayak hal Iya. seperti itu kan. Kayak rumah kosong doang. Tapi sebenarnya kita nggak boleh guys kayak gitu. Kita walaupun kita kayak nggak pernah kejadian ke kita, Kejadian betul-betul. kita harus tetap kayak menghargai kayak gitu. Iya, benar-benar. Berarti kan banyak nih orang-orang yang bilang kalau belum puasa hantu diikat. Berarti nggak ada dong. Nggak berlaku itu. Iya, itu itu nggak berlaku sama sekali berarti. Ya kan? Itu hanya istilah aja. Iya, itu istilah mungkin kayak Mungkin. biar rajin ngaji Iya, aja. biar makin rajin. Betul. Bener ya. Yang tadinya pulang sekolah biasanya kelayapan dulu sampai maghrib, Iya. bisa pulang sekolah langsung pulang. Iya, betul. Hati-hati banget, guys. Tapi kamu kapok nggak untuk minum? Kapok banget. Aku sumpah aku waktu diajakin lagi aku nggak mau guys. Itu benar-benar gak mau. Aku nggak kayak Aku jadi kamu juga sih. soalnya apa ya, neneknya juga tuh selalu ngalamin yang enggak neneknya itu. Bayangin dia lagi sholat tiba-tiba dia ngelempar bola tenis. Sumpah. Dia ceritain lagi sholat, terus dia nyalain adenya yang cewek. Misalnya kayak marah-marah, terus ada cewek kayak aku nggak tahu apa-apa kok habis main di luar. Ternyata emang ada yang ngeganggu guys di situ, bener-bener. Oh, jadi udah sering. Dia waktu pas mau masuk ke rumah itu kayak bener-bener pas ngeliat atap yang atas tuh kayak ngeliatnya ke bawah aja gitu kan, nggak mau ngeliat ke atas. Bener-bener takut ada yang nongol lagi gitu. Tapi kamu pernah nanya nggak kayak itu tuh rumah bekas apa gitu? Atau kan biasanya kalau gitu rumah bekas orang yang Jadi, ada kasus guys. Biasanya ada kayak gitu. Komplek itu tuh by the way ada batu gede banget. Itu batunya peninggalan. Itu mungkin katanya tuh batu itu tuh nggak pernah bisa dihancurin. Batunya gede banget guys. Ini kayak bukan segede ini, malah lebih gede. Itu tuh dihancurin buat jalan aspal di bawah-bawahnya gitu. Itu tuh nggak terima. Jadi tuh bisa dibilang penunggu itu ada di mana-mana. Ada di satu rumah ini, ada di satu rumah situ, ada ini. Itu emang di situ tuh katanya batunya itu tuh peninggalan dan orang dan yang
punyanya itu tuh dia nggak terima batu itu dihancurin tanpa izinnya dia sendiri gitu. Katanya nggak suka gitu. Berarti emang orang-orang komplek itunya sih ya. masih ada suatu kepercayaan yang emang mereka tuh harus menjaga itu guys. Emang itu emang serem banget sih kompleknya. Waktu itu juga ketemu sama nenek-nenek yang lagi gali jam 3 subuh itu dilihat sama sama pengurus masjid, dilihat di belakang dia lagi ngegali-gali, dia katanya tuh ngegali harta karun atau apa gitu, terus tiba-tiba menghilang. Pas dicari-cari kita nggak ketemu sama sekali guys. Itu benar-benar kayak Sendiri tuh dia sendiri dan dilihat sama pengurus masjid. Itu di mana-mana, satu komplek tuh tahu guys cerita itu. Wah, ada harta karun guys ternyata. Harta kalian Sekarang ya harta karun masih ada guys, kalian bisa cari. Oh iya, itu serem banget. Tapi yang nyari bukan manusia. Iya. Serem banget emang. Aduh, serem banget. Oke. Kan kamu tuh udah sering banget nih kayak ngeliat hal horor gitu. Kalau yang terserem di hidup kamu tuh yang mana sih? Menurut kamu nih di antara Yang itu semua. terserem mungkin karena waktu pas yang kesurupannya, waktu pas kita kemah itu nggak terlalu, karena aku kan gak ngehandle ya, aku cuma tiduran doang guys. Aku cuma tiduran terus Karena lihat kan doang. juga kena kan. Iya, kena doang aja kayak itu lebih kecapek gitu kan. Dan kalau misalnya untuk kemah ya udah ayo karena seru gitu kan. Terus tapi kalau yang nginep itu guys itu paling gak mau lagi di rumah itu lagi, nggak mau. Maksudnya kayak apalagi main waktu dia tuh mamanya tuh sering ninggalin kerja. Itu dia di rumah berdua doang. Itu aku kayak kadang suka takut. Nah itu sih yang paling serem menurut aku. Iya, karena kalau kemah kan kayak masih bareng-bareng Iya. kan. Ini makanya kita cuma Kalau di satu rumah gitu guys, Nggak bisa. apalagi mereka cuma berempat atau beberapa orang itu. bayangin emang- kita masih kecil-kecil, masih umur 13-12 itu serem banget. Oh my god. Oke. Tapi aku mau nanya nih. Kan tadi kemah ya. Itu masih dilakuin gak sampai sekarang SMP kamu nih? Masih sampai sekarang masih. Berarti nggak kapok Mop? Iya, nggak kapok. Berarti kayak semakin udah tantang aja lah. Tang aja nih, nggak apa-apa. Cuman 4 orang doang. Tapi Cuma setelah pacaran doang. kejadian itu, sekolah kamu kayak heboh nggak? Tahu nggak soal itu? Heboh banget karena waktu itu tuh pas di sekolah itu tuh mereka tuh kesurupan massal, tapi nggak tahu ceritanya, itu udah lama banget waktu itu. Jadi sempat sekolah itu tuh sempat kesurupan massal juga guys waktu itu di sekolah. Jadi bukan di Serem permainan. banget ya. Serem Ah. banget. Nggak tahu sih itu juga sekarang mereka masih lakuin. Mungkin menurut mereka kayak ya udahlah Iya. berkemah ini. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum percaya kan sama hal. Iya. Tapi kamu masih berteman sama teman kamu itu? Ya masa cuma gara-gara rumahnya berhantu kasih? Kan takut Dia kayak aduh nih orang gitu. Masih guys, bahkan dia bangun rumahnya lebih besar guys. Mungkin kayak jangan Michelle doang deh, yang lain ayo ajak lah. nih boleh. Rumahnya makin besar guys. Bener-bener Makin serem. awalnya cuma tingkat 1, ini jadi tingkat 2. Dia tuh yang atapnya itu yang kita sering lihat itu jadi atas semua gitu kan. Semua itu serem banget. Aduh. Berarti tempat hantunya makin banyak. Makin Bagi banyak space nih gitu. Buat teman kamu namanya siapa? Aduh, aku nggak bisa spill lagi. Inisial aja inisial. Iya inisial. Oke, untuk temennya misal A, rumahnya kayak harus dibanyak ngaji-ngajiin lagi kayaknya. Dia misal trauma. Oh iya muslim. Ya, so misal trauma ke rumah kamu neng. Iya nih dia trauma nih. Makanya dia bagiin cerita dia kalau di sini nih pastinya. Tolong banget ini. Jangan undang-undang yang lain untuk trauma ya. Enggak lah, jangan misalnya yang lain enggak apa-apa enggak Iya, apa. Ya, tapi nggak apa-apa, tetap mau berteman kok. Iyalah, harus tetap berteman dong. Iya, benar. Itu ada pengalaman sih. Ya, Iya. pengalamannya seru, apalagi baru temen ya kan kayak gitu. Iya, sebenarnya aku boleh cerita juga nggak sih? Boleh. Boleh nggak sih? Aku tuh juga pernah, tapi aku tuh kejadiannya sebenarnya nggak serem-serem banget ya. Jadi tuh waktu masih kecil, kayak umur kelas 2, kelas 1. Aku tuh dulu ngaji. Kecil kan. banget, Nop. Iya emang masih kecil Kecil banget, banget. kayak segini ya. Itu siap pulang ngaji tuh emang kayak ada satu gang yang kayak emang tuh serem banget. Karena samping-sampingnya itu kebon kan. Nah gangnya tuh kecil. Nah setiap pulang ngaji tuh emang harus lewat situ kan. Aku berdua doang sama temen aku, cewek. Nah pas lagi di perjalanan itu kayak kita bercanda-bercanda lah anak-anak kecil kayak ada setan gitu. Oke. Nah ternyata pas kayak di tempat yang serem itu, di gang yang serem itu, aku misalkan nih gangnya nih segini nih. Nah aku di sini nih sama temen aku kayak lagi mau jalan. Terus kayak
itu apa tuh, kayak ada putih-putih gitu, putih-putih. Pertamanya masih bercanda kan, masih kayak apa sih kayak gitu. Nah, kurang ajar ya temen saya nih ya, temen aku nih kurang ajarnya nih. Dia langsung lari gitu aja. Terus aku tuh kayak diem gitu kayak ngeliatin. Terus tau nggak, dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak gitu sumpah. Itu pertama kali dia tuh kayak darinya putih terus kayak hitam gitu loh. Oh, hilang, dia hilang. kayak gini. Bukan, tadinya kan putih kan kalau di belakang kan. Kayak pas kayak gitu di hitam gitu. Tapi nggak ada muka yang hitam aja. Terus kayak aku ditinggal temen aku guys. Bayangin itu kurang ajar sih. Itu parah sih. Temen Novita parah banget. Parah. Terus aku langsung kayak diam, terus kayak langsung kabur dong pastinya. Dan itu pertama kali. Jadi aku seumur hidup itu sih yang aku pernah. Serem banget. Iya guys. Gue juga punya. Aku juga punya. Oke. Sama kita Poci juga kan. Iya. Si Poci. Kalau udah poci tuh kayak aduh. Jadi sama juga Nov. Jadi aku lagi di gang kecil gitu. Pulang dari bazar, dan emang ini agak-agak on sih karena baru selesai maghrib guys, dan bokap gue tuh selalu ngelarang untuk keluar maghrib. Iya. Tapi gue bandel, udah kayak gue pengen ke bazar gitu, gue udah pengen jajan gitu loh. Iya, Ya kan? excited lah. Iya, dan terus yaudahlah aku ke bazar sama adik aku. Perginya aman, oke, pergi aman. Tapi pulangnya, ini kan kayak jalan kebun gitu kan, Iya. pisang. Dan kita tahu lah, Pisang, guys. Poci itu paling suka di pohon pisang. Kan? Aku lagi jalan kan, lagi jalan biasa. Adik aku di depan. Terus aku kan kayak bunyi sersek gitu dong, ya kan? Kayak sersek. Ya, kataku, anjay, siapa nih? Apa nih? Terus adik aku udah duluan. Aku jalan berapa kali, aku nengok ke belakang, Poci. Itu bener-bener ngadep lu tuh pasti. Harus ya, kan aku di sini nih. Nah, oke. Aku jalan di sini. Ini Poci di samping sini, tapi aku jalan gini kan. Oh my Nah, god. kalau aku nengok kayak ke tadi, aku nggak jalan dulu, otomatis aku langsung ada depan sama si Poci. Oh my god. Itu bener-bener diri langsungnya pingsan sih. Tapi untungnya aku jalan dulu ke depan. Iya, betul, Jadi, betul. Cuman kayak ngeliat ke belakang doang. Tapi tetap serem itu. Terus aku tegasin kan, kok kayak Poci ya? Terus kataku, itu bukan kali ya. Positif Mungkin thinking. kayak apa baju gitu, tapi kok ada ini. Terus kayak diikat. Aku disitu kayak ya Allah, dosanya bapak tua. gitu. Aduh, udah nggak kayak semua gitu. Ya udah ngelawan bokap. Kayak aduh. Itu pelajaran guys, jangan ngelawan bokap. Dan yang kedua jangan keluar maghrib. Iya, abis Jangan maghrib. dicontoh, kakinya dicontoh guys. Ya saya emang mau ke bazar kali ya. Excited guys, Excited nggak apa-apa. banget. Ini seterusnya jangan ya kasih. Betul. Aduh, mungkin Michelle boleh minum dulu kali ya. Iya, Thank you boleh, guys. boleh. Capek banget. Seru banget kan kayak dengerin kisah Michelle ini, kisah aku juga, kasih juga. Mungkin kayak anak sebabang kalau ada yang punya cerita horor boleh bisa banget. komen, Boleh banget. bisa masuk sini podcast kita cerita, Iya, kita cerita-cerita berbagi aja. gitu. Nah, kayak nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol dari tadi tuh. Betul. Udah berapa menit ini ya? Ada kali ya? Tahu sih. Hampir aja mana ya? Ada kayak ada. Ada. Asiknya nggak sih? Iya benar-benar. Seru. Pertama kita mau ngucapin juga nih buat Michelle, makasih banyak banget ya. Udah ngeluangin waktu nggak sih? Thank you juga buat kalian anak-anak jurnalistik sudah mengundang saya. Terima Iya. kasih banyak karena sangat amat seru. Pasti ini yang nonton banyak banget ya. Semoga ya guys. Pokoknya jangan lupa di subscribe, terus like and Komen juga boleh kalau kalian Gitu. punya pengalaman sama kayak kita kan. Habis komen kalian bisa kita undang ke sini pasti. Atau mau bagi-bagi pengalaman lain Boleh banget. Jadi di podcast kita ini Iya, kita benar. jelasin ya kasih. Nggak hanya tentang kisah horor aja. kayak inspirasi mungkin. Terus pokoknya jangan lupa nantikan episode-episode lainnya. Tentu banget bakal lebih seru daripada ini. Banget dong. Tapi hari ini Kita benar-benar hari seru. ini nih kedatangan Michelle seru banget. Ya, terima kasih sekali lagi Michelle udah ngeluangin waktu. Oh, kita tutup aja kali ya. Tutup dulu kali ya. Guys. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Love you. Bye bye. Bye. Mua, mua.